Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Wahai para penonton yang menonton di channel YouTube saya, terima kasih. Mudah-mudahan saya khususnya juga dari Anda semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iblis laknatullah alaih, ya, sebelum dilaknat menjadi iblis, ya, kenapa sih dikelompokkan dalam kelompokan golongan para malaikat? Ya, iblis sebelum dilaknat jadi iblis itu dulunya termasuk orang-orang yang mulia, maka dikelompokkan dalam kelompokan golongan para malaikat. Ya. Di dalam tafsir seperti Ibnu Katsir bernama Idazil, ya, atau di tafsir lain yang bernama Haris, ya, itu iblis laknatullah alaih. Ya, siapa dia? Dia adalah termasuk dari kelompok golongan jin. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi emang jin dulu diciptakan. Nah, iblis itu, ya, berasal dari bangsa jin. Ya. Jadi jin dan manusia, ya, mereka diperintahkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang namanya jin kafir dan jin Islam. Ya. Yang saya bahas adalah tentang masalah iblis laknatullah alaih. Ya. Jadi iblis ini, ya, dulunya termasuk golongan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikelompokkan dalam kelompokan golongan para malaikat. Ya. Apa ya yang menyebab iblis laknatullah alaih terusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala? Karena cuma satu, iblis terusir dari surganya Allah mempunyai sifat sombong. Mempunyai sifat sombong. 14.000 tahun iblis taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Maka saking taatnya itu, iblis laknatullah alaih dikelompokkan dalam kelompokan para malaikat. Ya. Coba kita lihat di dalam surat Al-Baqarah. Ya, kalau tidak salah 30. Allah Subhanahu berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yusfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika itu Allah berfirman, memberikan kabar kepada para malaikat, sungguh aku akan menjadikan
di permukaan bumi ini, menjadikan khalifah di permukaan bumi. Itu awal. Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Allah ciptakan dari tangannya sendiri untuk menjadikan khalifah di permukaan bumi, menjadi khalifah. Ya. Sehingga ketika itu para malaikat protes. Kalau menurut ulama ini bahasa protes. Ya. Kalau bahasa kitanya mah, wahai Rabb Tuhanku, untuk apa engkau menciptakan makhluk ya yang akan menjadi khalifah dari namanya manusia, yang hanya bikin ribut, yang hanya tukang berantem, yang hanya bunuh-bunuhan, ya, menumpahkan darah di permukaan bumi ini. Bisa jadi prediksi malaikat, karena memang Allah berikan keilmuan kepada para malaikat, memahami, tidak salah juga, tidak meleset juga, ya, kekhawatiran para malaikat ketika itu, ya. Tapi kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Engkau ini malaikat, sehebat-hebatnya malaikat kalau bahasa kita mah, lu tetap makhluk dan aku ini sebagai khalik. Aku menciptakan kalian, ya. Aku lebih tahu, lebih mengerti, lebih mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui. Ya. Ketika dibilang seperti itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Mereka berkata, qulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mengakui kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika itu para malaikat berkata, wahai Rabb kami, mengakui ya, bahwa kami ini hanya sebagai makhluk. Kami mengetahui apa-apa yang dari kamu juga diketahui. Dan kami tidak mengetahui apa-apa yang tidak aku ketahui. Jadi Allah yang maha tahu. Ya. Baru bahasa kita mah, udah lu diem aja. Gue lebih tahu apa-apa yang aku ketahui, lu gak tahu. Kamu tuh makhluk. Ya. Maka di dalam surat, masih surat Al-Baqarah 34-nya, Allah memerintahkan nih, ngasih tahu nih, ya, memberikan kabar nih. Kamu nggak tahu sih ada apa hikmah di balik ini, apa yang saya maksud. Makanya ayat selanjutnya 34 itu Allah Subhanahu berfirman, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi Allah perintahkan kepada para malaikat itu, sujudlah kalian kepada Adam yang aku ciptakan dari tangan kau sendiri, yang nanti cikal bakal menjadi khalifah di permukaan bumi ini. Malaikat semua sujud. Sujud semua malaikat. Sujud. Tapi satu yang tidak sujud, membangkang. Kalau orang kita mah membangkang. Ya. Ternyata iblis. Jadi cap stempel iblis ini dari Allah. Artinya orang yang terputus dari rahmat Allah, orang yang dilaknati Allah, itu iblis. Tadinya orang mulia, dikelompokkan seperti kelompokan para malaikat taat, orang soleh. Ini dia nggak suka dari sifat kebencian, ada sifat kesombongan di dalam dadanya. Ya. Sehingga bingung, para malaikat juga bingung. Padahal dimuliakan. Semua malaikat memuliakan iblis ketika itu. Sehingga malaikat bingung. Dia mengakui bahwa ini kemuliaan Allah. Allah mengetahui. Sedangkan para malaikat nggak tahu bahwa di dalam surganya itu, di dalam kelompokan malaikat itu, ternyata ada musuh. Nggak tahu. Maka dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan asbab diciptakannya makhluk yang bernama Adam. Yang akhirnya bapak moyang kita. Jadi kita nggak usah ribut. Masih satu keturunan. Bapaknya satu Nabi Adam. Ibunya satu. Ya. Dari bapak yang satu. Ibu yang satu. Masih saudara semuanya kita.
Kenapa jadi ribut? Ya, pertumpahan darah, berantem, bunuh-bunuhan, tembak-tembakan, gara-gara duit 1.000 jadi berantem, dibunuh, bapak dibunuh sama anak, anak dibunuh sama bapak. Itu kekhawatiran malaikat ternyata terjadi, terlihat jelas. Ada ternyata bunuh-bunuhan, ribut dunia ini. Ya, itu kan kekhawatiran para malaikat. Tapi itu yang tercela. Tapi ada yang lebih mulia yang sampai sekarang Allah turunkan dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ada 124.000 nabi, orang-orang mulia. 124.000 nabi, orang-orang mulia. Ada 313 nabi dan rasul, orang-orang mulia. Sampai nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terakhir. Enggak ada lagi nabi. Sekarang banyak orang ngaku nabi. Yang bingungnya banyak pengikutnya. Ya. Orang ngaku nabi banyak pengikutnya. Di zaman Nabi juga dulu ada yang mengaku Nabi. Ya, Al-Kazab. Ya. Sudah tidak ada lagi Nabi. Banyak orang-orang soleh di akhir zaman yang sekarang, yang zaman rusak ini, masih orang yang tengah malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dunia ini sebentar. Ya. 60 tahun yang lalu kita belum ada. Apakah nanti 50 tahun ke depan kita masih ada? Enggak ada. Wabil akhirati khairu wa abqa. Jadi kehidupan akhirat itu adalah kekal selama-lamanya. Dunia sebentar, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlena dengan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia itu cuma main-main sebentar. Ya. Ini saudara Subhanahu wa Ta'ala. Camkan. Iblis itu dulunya makhluk orang-orang yang mulia, maka dikelompokkan seperti golongan para malaikat. Ya, ketika suruh sujud, Allah perintahkan para malaikat sujud, semua sujud, malaikat sujud. Tapi saat yang membangkang, illa iblis, kecuali iblis. Ya, kata Allah, illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kecuali iblis, kecuali yang terputus, kecuali yang tidak dirahmati, kecuali yang terlaknat maksudnya. Yang terlaknat. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Mereka inilah termasuk golongan-golongan orang-orang yang kafir. Ya, ditanya tuh sama Allah, hai iblis, bahasanya gitu. Kalau kita marah kali, murka. Kenapa sih lu nggak mau sujud atas perintahku? Perintah loh. Bukannya maksudnya malaikat itu sujud kepada Adam, malaikat sujud kepada makhluk. Oh lah, tidak. Atas perintah Allah, hak prerogatif Allah. Diperintahkan untuk sujud, tapi nggak mau, kecuali iblis. Apa sih yang membuat kamu menghalangi kamu tidak taat kepadaku atas perintahku untuk sujud kepada Adam? Penghormatan. Apa dibilang? Di dalam surat Al-A'raf ayat 12-28. Anna khairu minhu. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Kata iblis. Ya, tercatat tuh dalam surat Al-A'raf ayat 12. Ya, suruh sampai panjang ayat sampai 28. Anna khairu minhu. Ananya dia, iblis. Huknya, domirnya kepada Adam. Anna khairu minhu. Aku lebih baik daripada kamu. Bahasanya mah, gue ini lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin.
Aku diciptakan dari api. Sedangkan engkau Adam, ya Rabb Tuhanku, kau ciptakan dari tanah. Jadi iblis itu merasa dirinya mulia, dia diciptakan dari api. Adam dari tanah, tembikar. Tanah yang tidak berguna. Jadi dia merasa paling hebat, paling berilmu, diciptakan dari api. Kau dipikir-pikir, ternyata lebih mulia mana? Enggak cerita mulia andai kan. Ternyata dari tanah, semua dari tanah, apa-apa dari tanah. Enggak ada api juga kita bisa makan, andai kan tanahnya ada. Tumbuh-tumbuhan. Ya. Orang-orang mulai dari tanah semua. Ya, meleset ternyata iblis itu. Merasa dirinya paling hebat. Merasa dirinya paling berilmu. Terusir. Ya, sudah turun. Maka menggoda. Sampai sekarang. Sampai anak cucu keturunannya. Menggoda kita yang namanya manusia. Agar kita tersesat. Agar kita dijauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum adu mubin. Sesungguhnya setan itu, hati-hati, itu adalah musuh kita yang paling nyata. Akan mengajak kita kepada kebohongan, kedustaan, kelalaian, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tolong ya. Saya sebagai al-fakir mengingatkan, khususnya untuk dari si pribadi, jauhkan daripada sifat sombong walaupun sebesar zarah. Tadi itu dalilnya yang saya bacakan. Ya, hadis Nabi Muhammad SAW. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga barang siapa di dalam hatinya mempunyai sifat sombong sebesar zarah. Apa itu zarah? Kata ulama, zarah itu seperti biji sawi kecil. Jauhkan daripada itu. Ini yang menghalangi kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sombong itu selendangnya Allah. Allah yang berhak punya sombong. Manusia tidak boleh sombong. Ya, gak boleh, akan hancur. Jauhkan dari sifat itu. Ya, walaupun kesombongan itu bisa karena harta. Kalau kita banyak harta, banyak duit, biasanya sifatnya sombong. Sifat ya, punya pangkat,